Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang permintaan, hukum permintaan, faktor-faktornya, serta penawaran, hukum penawaran, dan faktor-faktornya. Keinginan yang disertai dengan kemampuan untuk membeli barang dan jasa yang bersangkutan dalam periode waktu tertentu. Hukum permintaan. Di sini ada kurva. P artinya price, Q artinya quantity, maaf. Semakin tinggi harga suatu barang, maka quantity yang diminta semakin sedikit. Semakin murah atau rendah harga suatu barang, maka jumlah barang yang diminta akan semakin banyak. Seperti ini kurvanya, dari atas turun ke bawah. QD atau quantity demand. Lalu lanjut ke faktornya. Faktor yang mempengaruhi permintaan adalah pertama, tingkat pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, maka dia akan lebih meminta atau menginginkan barang yang lebih banyak. Jika tingkat pendapatannya sedikit, maka dia akan meminimalisir keinginan dia akan suatu barang. Kemudian harga barang lain atau barang substitusinya. Misalkan ada barang A dan B, mereknya A dan B. Jika biasanya dia membeli harga barang A 10.000 dengan B kualitasnya sama, biasanya B 15.000, maka dia akan membeli harga barang yang lebih murah. Tetapi kalau misalkan barang B turun menjadi 8.000, maka dia akan berpindah ke barang B. Lalu ukuran pasar. Semakin luas, semakin besar ukuran pasar, maka barang yang diminta itu akan semakin banyak. Kenapa? Karena harga akan semakin murah. Demikian juga dengan jumlah penduduk. Lalu selera. Sekarang dalam satu jenis barang, mereknya berbagai macam. Nah, tergantung selera kita. Misalkan kalian ingin membeli HP Samsung, HP Oppo, atau HP yang macam-macam. Itu tergantung selera kita atau kalian. Lalu mengenai perkiraan harga di masa depan. Kalau misalkan menurut perkiraan harganya ini akan naik, biasanya para pembeli akan membelinya sekarang untuk menyimpan dan kemudian bisa dijual kembali. Kita bisa menamakan itu sebagai spekulasi. Permintaan itu berasal dari pembeli. Lalu masuk ke penawaran. Penawaran adalah kesediaan produsen untuk menawarkan barang atau jasa kepada konsumen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Hukum penawaran. Hukum penawaran adalah jika harga yang ditawarkan rendah, jika harga barang itu rendah, maka jumlah barang yang ditawarkan itu sedikit. Misalkan 3.000. Patokan kan ada pada harganya 3.000, maka jumlah yang ditawarkan oleh pedagang atau produsen itu hanya 15. Beda kalau misalkan harganya itu 10.000 atau 100.000, maka jumlah barang yang ditawarkan akan semakin banyak menjadi 45. Nah, ini adalah hukum penawaran. Kurvanya dari bawah ke atas. Semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen akan semakin banyak. Faktor-faktornya. Kenapa harga barang itu ditawarkan dalam berbagai tingkat harga? Faktor-faktornya adalah biaya produksi. Untuk membuat sebuah barang diperlukan biaya produksi, biaya tetap dan biaya yang berubah. Kemudian harga barang lain seperti yang tadi. Kemudian teknologi yang digunakan. Semakin canggih teknologi yang digunakan, biasanya itu akan semakin murah. Kenapa murah? Karena kecepatan, jenisnya, dan standarnya itu sama. Teknologi. Kemudian jumlah produsen. Jika jumlah produsennya sedikit, maka harga itu bisa dikontrol. Tetapi kalau produsennya banyak,
maka mereka akan bersaing. Keuntungan mereka adalah tergantung dari banyaknya jumlah pembeli. Tapi dengan keuntungan yang sedikit, mereka mengambil dari kecepatan perputaran keuntungan tersebut. Lalu ekspektasi produsen terhadap kondisi ekonomi. Ini tergantung dari politik. Lalu pajak. Pajak ini biasanya dibebankan kepada konsumen. Ada juga pajak pertambahan nilai dan macam-macam. Dengan pajak ini dari pajak pertambahan nilai konsumen akan menaikkan karena yang tadi saya bilang pajak itu pasti dibebankan kepada konsumen. Jadi harga makin lama makin naik. Seperti itu. Oke, sampai sini untuk hitung-hitungannya minggu depan kita akan belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.